Belum ada 10 hari memasuki bulan September, 3 kasus terungkap dan jadi headline di mana-mana, yang semua korban dari kasus tersebut berusia 18 tahun ke bawah, dan semuanya secara kebetulan terjadi di Sumatera. Kemudian untuk ketiga kasus tersebut, satu kasus udah ketahuan semua pelakunya, satu kasus belum ketahuan siapa pelakunya, dan satu kasus lagi udah ketahuan dan tertangkap beberapa pelakunya, sementara beberapa lagi masih dalam pengejaran. Dan di sini aku bakalan informasiin ketiga-tiganya secara berurutan. Kalau kalian mau skip ke bagian yang kalian mau, kalian bisa cek di timestamp. Kejahatan pertama terjadi di Sukarami, Palembang, Sumatera Utara. Korban bernama Ayu Andriani, usianya 13 tahun, dia masih SMP, pelaku berjumlah 4 orang, dan keempat-empatnya berusia 17 tahun ke bawah. Sedikit ngomongin tentang korban, waktu korban masih kecil, orang tuanya bercerai, dan korban ikut ayahnya. Ayahnya kemudian menikah lagi, yang dari situ semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun lagi di hidupnya korban, semuanya berjalan dengan lancar, meskipun bisa dibilang korban dan keluarganya berasal dari keluarga kurang mampu. Dan karena hal itulah, setiap harinya saat korban udah pulang sekolah, dirinya bakalan pergi lagi di jam 2 atau jam setengah 3 sore untuk berjualan balon. Yang uang dari hasil penjualan balon dia pakai untuk jajan, untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolahnya, juga dia tabung karena dia pengen beli HP. Kemudian untuk pulang pergi menuju lokasi korban berjualan balon, biasanya dia diantar jemput sama sepupu laki-lakinya. Dan biasanya korban selesai berjualan balon di jam 8 malam. Selama masa hidupnya korban dikenal sebagai sosok yang sangat baik, sosok yang suka membantu siapapun, terutama orang tua dan keluarganya, dan sosok yang nggak suka merepotkan siapapun. Makanya dia bekerja yang uangnya kemudian dia pakai untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, juga dia simpen sendiri karena dia pengen beli HP yang pada saat itu korban belum memiliki HP. Untuk kronologi kejadian sampai akhirnya korban ditemukan meninggal, jadi pada Minggu 1 September 2024 sekitar jam 12 siang, korban nih papasan sama ibu tirinya dan saat itu korban pergi keluar. Dan waktu dia keluar, dia nih nggak bilang mau kemana, juga nggak bilang dia nih keluar untuk ketemuan sama siapa. Beberapa waktu setelahnya, sekitar jam setengah 2 siang, ditemukan mayat seorang gadis di area pemakaman Cina, lebih lengkapnya di TPU Talang Kerikil, Palembang, yang nantinya diketahui kalau gadis tersebut adalah Ayu Andriani atau korban dalam kasus ini. Keadaan korban saat ditemukan masih memakai pakaiannya, tapi celananya tuh kayak seolah-olah seseorang membuka celana korban terus memakaikannya lagi dengan buru-buru. Selain itu, korban juga ditemukan dengan darah di sudut bibir dan hidung, yang beberapa sumber lain menyebut kalau bibir dan hidungnya juga mengeluarkan busa. Kemudian di bagian leher korban ada bekas tapi ada juga yang bilang kalau di leher korban ada bekas pukulan benda tumpul, sementara sumber lain juga menyebut kalau di kepala korbanlah bekas pukulan benda tumpulnya. Dan kenapa informasi yang aku bagikan barusan tuh nggak pasti? Karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Polisi masih belum benar-benar membuka semuanya dan media juga masih belum mengetahui informasi pastinya tuh kayak gimana. Dan aku kan ambilin dari media ya. Nah, media tuh kayak beberapa media kadang tuh informasinya berbeda-beda, jadi aku ambil semuanya dan aku informasikan di sini ke kalian. Hal lainnya mengenai korban, jadi di bagian dagu sebelah kanan ada memar, dan korban diketahui menggigit lidahnya, yang kemungkinan besar hal ini karena korban menahan sakit selama dirinya dibekap oleh pelaku sampai akhirnya dirinya nih nggak bisa bernafas. Saat dilakukan otopsi, dikonfirmasi kalau korban diperkosa oleh beberapa orang, dan penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen. Penyelidikan segera dilakukan, yang gak lama setelahnya polisi menetapkan 4 orang sebagai pelaku. Waktu identitas dari para pelaku terungkap, semua orang langsung kaget karena usia mereka benar-benar masih muda. Pelaku utama kasus ini adalah Imam Satrio atau IS yang berusia 16 tahun. Kemudian M. Zais Alfiki atau MZ yang berusia 13 tahun. Kemudian Agan Septiano Aditya atau AS yang berusia 12 tahun dan Naik Sams Afzal atau NS yang berusia 12 tahun. Kemudian korban dan pelaku kan sama-sama masih berusia belasan, masih muda banget. Apalagi 2 dari 4 pelaku berusia 12 tahun, yang disitu kemudian buat orang-orang berpikir kayak, apa yang mendorong mereka melakukan hal seperti itu? Apa yang membuat mereka berpikiran dan bisa melakukan hal seperti itu? Waktu polisi mengambil keterangan dari para pelaku, IS terutama yang berusia 16 tahun dan dia adalah dalangnya, dia menyatakan kalau dirinya melakukan hal seperti itu ke korban karena dirinya didorong oleh perasaan ingin tahu gimana rasanya melakukan seks, dirinya ingin tahu melakukan hal-hal seperti itu karena dia kecanduan video. Untuk kronologinya, IS suka sama korban, dan mereka udah deket sekitar 2 minggu, yang beberapa sumber menyebut kalau korban menolak perasaannya IS, sementara sumber lainnya menyebut kalau selama waktu itu korban belum memberikan respon apapun terhadap perasaan IS. Dan terlepas dari apakah korban menolak perasaannya IS atau dia belum memberikan respon apapun terhadap perasaannya IS, di balik itu semua, IS kan kecanduan hal-hal dewasa, terutama video dewasa. Nah, suatu hari dia mengajak 3 temannya yang masih SMP berusia 13 dan 12 tahun untuk datang ke rumahnya untuk nonton video dewasa. Yang disitulah dia kemudian berpikir untuk melakukan hal tersebut ke korban.
Minggu 1 September 2024, saat korban terakhir kali terlihat oleh ibu tirinya keluar dari rumah pada siang hari, ternyata pada saat itu korban pergi untuk menonton acara kuda lumping. Yang di acara tersebut korban ketemu sama IS. IS kemudian mengajak korban untuk jalan, yang tanpa korban tahu, tiga temannya IS membuntuti mereka. Korban dan IS akhirnya sampai di TPU Talang Kerikil, yang di sana pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan badan, tapi korban menolak. Karena penolakan ini, pelaku membekap mulut dan hidungnya korban. Dan tiga temannya pelaku yang berusia 13 juga 12 tahun muncul, mereka kemudian memegang tangan dan kakinya korban. Setelah beberapa waktu membekap korban, korban nggak sadarkan diri. Yang pada saat itu, keempat pelaku menyangka kalau korban hanya pingsan. Dan saat mereka menyangka kalau korban lagi pingsan, itulah mereka berempat secara bergiliran dari IS mulai korban. Selesai melakukan hal tersebut secara bergiliran, keempat pelaku membawa korban dengan berjalan kaki menuju lokasi kedua yang berjarak sekitar 30 menit dari lokasi pertama. Dan di lokasi kedua lagi-lagi mereka melakukan hubungan badan dengan korban dan mereka berempat melakukannya secara bergiliran lagi. Selesai melakukan hal tersebut, keempat pelaku kembali ke acara kuda lumping yang di sana mereka menceritakan perbuatan mereka ke teman-teman mereka. Kemudian saat tubuh korban ditemukan sekitar jam setengah 2 siang, tiga pelaku yang berusia 13 dan 12 tahun ada di lokasi kejadian dan mereka menonton waktu orang-orang menemukan tubuh korban dalam keadaan seperti itu. Mereka menonton evakuasi awal penemuan tubuh korban, yang mereka sendiri baru pergi setelah mobil polisi datang. Sementara untuk IS, diketahui kalau dia bahkan datang ke acara tahlilan korban di rumah korban. Waktu ditanya kenapa mereka datang ke TKP saat tubuh korban ditemukan dan kenapa pelaku IS datang ke rumah korban untuk mengikuti tahlilan, di situ mereka bilang kalau hal tersebut dilakukan untuk mengecoh atau membuat biar orang-orang nggak ada yang curiga kalau mereka adalah pelakunya. Mereka berempat dijerat dengan banyak pasal, yang dua diantaranya adalah pasal kekerasan juga perlindungan anak. Dan yang jadi masalah adalah para pelaku juga termasuk anak-anak. Khusus untuk pelaku IS yang saat melakukan hal tersebut dia berusia 16 tahun, kemudian dia adalah dalang dari kasus ini, dia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena dia dikategorikan anak di bawah umur dan dia juga mendapat ancaman denda maksimal sebesar 3 miliar rupiah. Masalahnya adalah tiga pelaku lainnya yang masih berusia 13 dan 12 tahun, bukannya mereka juga dihukum atau mendapat ancaman hukuman yang sama dengan IS, mereka justru dikembalikan ke orang tuanya setelah memberikan keterangan ke polisi dan nantinya ancaman hukuman mereka cuma rehabilitasi. Dan oke lah kalau hukum merasa hukuman untuk anak di bawah umur maksimal 15 tahun itu udah cukup berat, tapi gimana dengan mereka yang berusia 13 dan 12 tahun kayak pelaku di kasus ini? Gimana dengan mereka yang melakukan hal seperti itu yang gak ada bedanya dengan pelaku utama tapi cuma direhabilitasi dan gimana kalau seandainya nantinya mereka benar-benar direhabilitasi, terus nantinya mereka keluar dari pusat rehabilitasi dan mereka melakukan hal seperti itu lagi karena mereka pikir, "Ya udah sih, entar hukumannya juga cuma direhabilitasi lagi. Ya udah sih, entar hukumannya juga dikurangin karena masih anak-anak." Dan yang paling parah gimana kalau seandainya apa yang mereka lakukan karena mereka masih muda, itu tuh ditiru sama anak-anak lainnya yang masih berusia muda dengan pikiran, "Ya udah sih, hukumannya entar juga paling direhabilitasi juga. Ya udah sih, entar paling hukumannya juga dikurangi setengahnya." Di sini aku berharap meskipun para pelaku nggak mungkin dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup karena mereka masih dikategorikan anak di bawah umur, meskipun kelakuan mereka sama sekali nggak menunjukkan kelakuan anak di bawah umur, aku berharap untuk mereka yang berusia 13 dan 12 tahun, mereka mendapatkan hukuman yang sama seperti IS. Sama-sama dihukum 15 tahun penjara. Seenggaknya buatlah mereka jera, seenggaknya buatlah mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal serupa, dan itu kayak bisa jadi contoh untuk anak-anak lainnya nggak melakukan hal seperti itu. Kasus kedua berasal dari Gugua, Kecamatan 2 kali 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban bernama Nia Kurniasari, usianya baru 18 tahun dan sampai aku bikin video ini pelakunya belum tertangkap. Sedikit informasi mengenai korban, korban berasal dari keluarga kurang mampu dan setiap harinya dia berjualan gorengan keliling. Yang hasil dari jualan gorengan bukan cuma dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga dia tabung karena dia pengen kuliah. Kemudian ibunya korban juga berjualan gorengan sebenarnya tapi karena kesehatannya memburuk, jadi korbanlah yang berjualan gorengan. Untuk kronologi kejadian kasus ini, jadi pada 6 September 2024 sampai jam 8 malam, korban yang biasanya udah pulang dari sore tadi belum pulang dari berjualan gorengan. Waktu keluarganya datang ke tempat lokasi biasanya korban berjualan, di situ orang-orang bilang kalau mereka terakhir kali melihat korban jam 6 sore. Jadi artinya sekitar jam 6 sore korban ini udah pulang, tapi kenapa sampai jam 8 dia belum sampai rumah? Keluarga korban juga dibantu warga sekitar mulai melakukan pencarian atas korban, dan karena mereka nggak bisa menemukan korban dimanapun, mereka mulai melaporkan hal ini ke polisi.
Polisi sendiri baru mencari korban keesokan harinya, pada hari Sabtu, yang saat mereka melakukan pencarian, mereka menemukan barang-barang yang korban bawa dan pakai pada hari itu, kayak payung, sandal, jilbab, gorengan yang korban jual juga ditemukan berserakan di tanah, dan hal-hal itu membuat semua orang berpikir kalau menghilangnya korban pasti bukan sesuatu yang alami, pasti seorang terlibat dalam menghilangnya korban. Minggu 8 September 2024 sekitar jam 4 sore, beberapa anak lagi main di area perkebunan yang berlokasi di Korong Pasar Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman, Sumatera Utara. Kemudian seorang anak ngelihat ada tali rafia di tanah dan dia menarik tali rafia tersebut yang pas dia tarik keluar tangan manusia. Anak tersebut segera menginformasikan hal ini ke orang tuanya dan ke warga sekitar yang sedang mencari korban, dan di situ orang-orang mulai mendatangi lokasi anak tersebut menemukan tangan. Waktu mereka datang ke lokasi tersebut, mereka ngelihat ada gundukan tanah yang mirip kuburan, dan waktu mereka menggali tanah tersebut, korban ditemukan meninggal di dalam gundukan tersebut. Informasi lebih jauh mengenai penemuan tubuh korban, jadi korban dikuburkan di kedalaman sekitar 40 cm sampai 1 meter. Saat ditemukan korban nggak memakai pakaian dan kedua tangannya diikat menggunakan tali rafia. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau tangannya diikat pakai bra. Kemudian di tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan terutama di area wajah dan kaki. Waktu aku bikin video ini, hasil otopsi dari tubuh korban belum keluar, tapi pastikan kalau dia adalah korban. Kemudian pada 13 September, polisi yang terus memburu pelaku dan melakukan penyisiran dengan melibatkan anjing pelacak berhasil menemukan pakaian korban di sungai kecil dekat tubuh korban ditemukan. Kemudian update terbaru untuk kasus ini, polisi udah mengantongi nama yang mereka curigai sebagai pelaku atas kasus ini, tapi mereka kayak masih mengumpulkan bukti-bukti lanjutan untuk memastikan apakah orang tersebut yang benar-benar adalah pelakunya atau bukan. Tapi dipastikan kalau si pelaku mengenal dengan sangat baik area tempat dia melakukan penyerangan dan membuang barang-barang korban. Kasus ketiga datang dari Bilahalu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban berinisial RJ, dia masih SMA, usianya 17 tahun, dan dia diperkosa oleh 10 orang. Untuk kronologi kejadian, pada Jumat 6 September 2024, korban pergi dari rumah dan dia bilang sama orang tuanya kalau mau beli paket data. Tapi setelah beberapa waktu orang tuanya nunggu, korban ini nggak datang-datang. Khawatir dong di situ orang tuanya. Mereka mulai cari korban kemana-mana tapi nggak bisa ketemu. Mereka juga mulai menghubungi teman-temannya korban, tapi teman-temannya korban bilang kalau mereka nggak tahu korban ada di mana dan mereka juga nggak bisa menghubungi korban. Jadi di situ orang tuanya korban mulai melaporkan hilangnya korban ke polisi. Sabtu 7 September 2024 sore, korban mengirim lokasi terkininya ke seorang temannya dan temannya ini kemudian menginformasikan hal ini ke keluarga korban. Disinilah keluarga korban menghampiri korban yang saat itu dia ada di dekat sebuah warung yang berlokasi di Kampung Sipirok, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Waktu keluarga dan teman korban akhirnya ketemu sama korban, di situ korban bilang sama orang tuanya kalau dirinya oleh beberapa laki-laki di dua lokasi berbeda. Satu di perkebunan sawit dan satu lagi di sebuah rumah kontrakan. Dan belum diinformasikan gimana caranya korban melarikan diri dari para pelaku yang berjumlah 10 orang, tapi intinya setelah dia berhasil melarikan diri, dia ketemu sama warga sekitar, dia kemudian menceritakan apa yang dirinya alami, dia meminjam HP entah siapa dan mengirim lokasi terkininya ke seorang temannya. Kemudian balik ke korban, setelah dia menceritakan hal itu sama keluarganya tentu aja marah dan orang-orang sekitar atau warga sekitar yang mendengar hal itu tentu aja marah dan mereka semua kemudian menuju rumah kontrakan di mana korban Waktu mereka sampai di rumah tersebut ternyata nggak ada siapapun, tapi mereka nggak langsung pergi, mereka masih menunggu di area sekitar rumah kontrakan tersebut. Dan nggak lama setelahnya, muncul dua orang pria berinisial PIC dan SZ yang diketahui kalau mereka berdua adalah dua dari 10 pelaku atas korban. Emosi ngelihat mereka berdua, para warga juga keluarga korban langsung menyerang mereka berdua yang videonya kemudian viral di medsos. Nggak lama setelahnya polisi datang dan polisi segera mengamankan kedua pelaku. Selama di kantor polisi, mereka berdua mengakui semua perbuatan mereka ke korban dan mereka juga menginformasikan rekan-rekan mereka lainnya yang berjumlah 8 orang. Jadi total korban oleh 10 orang. Untuk kronologi dari dua pelaku yang polisi tangkap, jadi salah satunya kan berinisial SZ, dan SZ adalah mantannya korban. SZ kemudian bilang kalau suatu hari temennya nih tanya ke dirinya kayak, kamu ada kenal nggak cewek yang bisa diajak jalan? Dan di situ SZ bilang, ada mantanku, yaitu si korban. Temennya SZ ini kemudian mulai chattingan sama korban, dan setelah beberapa waktu, mereka memutuskan untuk ketemu. Korban yang bilang kalau dirinya mau keluar untuk beli paketan data, ternyata dia tuh nggak keluar untuk beli paketan data, tapi dia ketemuan sama temennya si SZ. Yang sama temennya si SZ ini, korban dibawa ke sebuah perkebunan sawit, yang pas sampai sana ternyata ada satu orang laki-laki yang udah menunggu mereka, dan laki-laki tersebut adalah teman dari orang yang mengajak korban ke kebun sawit. Dan di situ mereka berdua kemudian
korban. Setelahnya, mereka berdua menghubungi teman-teman mereka yang lain dan mereka ngajak untuk kumpul di salah satu rumah kontrakan. Dan setelah selesai menghubungi teman-temannya, mereka berdua kemudian membawa korban ke rumah kontrakan yang di sana secara bergilir. Korban diperkosa oleh para pelaku. Diduga kuat aksi ini udah direncanakan dan tambahan informasi mengenai 2 pelaku yang berhasil polisi tangkap. Untuk SZ, selain dia diketahui adalah mantan korban, juga diketahui kalau dia berusia 23 tahun dan dia adalah seorang karyawan swasta. Sementara untuk PIJ, dia diketahui berusia 21 tahun. Dan untuk pelaku lain yang belum berhasil ditangkap, entah mereka melarikan diri atau bersembunyi atau gimana, kebanyakan dari mereka masih SMA, masih berstatus pelajar. Ini 3 kasus ini bener-bener nggak waras, bener-bener gila, karena gimana bisa semuanya terjadi di Sumatera, gimana bisa semuanya terjadi di waktu yang hampir berdekatan, gimana bisa semua korban berusia 18 tahun ke bawah, gimana bisa semua pelaku rata-rata anak di bawah umur, masih berusia belasan. Kayaknya di negara selain ngajarin anak untuk jadi pinter secara akademik, anak-anak juga harus mulai diajarkan mengenai moral, sopan santun, mengenai tata krama, mengenai hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan, mengenai norma. Aku berharap untuk ketiga kasus ini segera selesai. Untuk pelaku yang belum tertangkap, semoga cepat tertangkap, semoga segera tertangkap. Dan terlepas dari usia mereka yang masih belasan dan di bawah umur, aku berharap kalau mereka benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan makasih udah nonton video sampai akhir. Kita ketemu di video lainnya.